Kadang jiwa tidak melemah, ia hanya sedang diajak berhenti agar mampu mendengar arah yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika langkah terasa melambat tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Hari berjalan seperti biasa, matahari tetap terbit dengan setia, suara dunia masih ramai seperti kemarin, namun di dalam diri, sesuatu berubah pelan-pelan. Bukan luka, bukan pula kehilangan yang nyata. Hanya sebuah rasa hening yang datang diam-diam, seperti kabut tipis yang menyelimuti pagi tanpa meminta izin. Mungkin engkau pernah merasakannya, bangun di pagi hari dengan tubuh yang tidak benar-benar lelah, tetapi juga tidak memiliki dorongan untuk berlari mengejar apapun. Hal-hal yang dulu membuat semangat menyala kini terasa jauh, seolah berada di sisi lain dari sebuah jembatan yang perlahan menghilang. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena ada bagian dalam dirimu yang sedang menarik napas panjang, meminta ruang untuk diam. Di tengah dunia yang selalu mengajarkan untuk bergerak cepat, keadaan ini sering terasa asing. Seolah-olah ada sesuatu yang salah. Seolah engkau tertinggal dari arus besar yang terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun jauh di kedalaman yang sunyi, ada bisikan lembut yang mengatakan bahwa tidak semua jeda adalah kemunduran. Tidak semua keheningan adalah kehilangan arah. Kadang jiwa bekerja dengan cara yang tidak dipahami oleh pikiran. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak pula memberi tanda yang jelas. Ia hanya mengurangi suara dunia sedikit demi sedikit, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah detak batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Seperti laut yang tampak tenang di permukaan, tetapi sedang mengubah arusnya di kedalaman, begitulah keadaan batin ketika rasa malas datang tanpa sebab yang jelas. Dari luar, semuanya terlihat sama. Namun di dalam, ada perpindahan halus yang sedang berlangsung. Sebuah penyusunan ulang yang tidak membutuhkan keramaian, hanya membutuhkan kesediaan untuk tidak melawan. Barangkali engkau mulai merasa berbeda dari sebelumnya. Percakapan yang dulu terasa penting kini terdengar kosong. Keramaian yang dulu menyenangkan kini terasa melelahkan. Bahkan terkadang, engkau memilih diam bukan karena tidak memiliki kata-kata, tetapi karena hatimu sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada suara manusia. Perasaan ini sering disalahpahami. Dunia menyebutnya kehilangan semangat. Dunia menganggapnya kemunduran. Namun jiwa tidak selalu bergerak dengan cara yang dapat diukur. Ia memiliki musimnya sendiri, seperti pohon yang tidak terus-menerus berbunga. Ada masa ketika daun gugur bukan karena pohon itu mati, tetapi karena ia sedang mempersiapkan kehidupan baru yang belum terlihat. Di saat seperti ini, seseorang sering merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Ada jarak yang tidak terlihat antara dirinya dan dunia sekitar. Bukan karena ia menjauh, melainkan karena kesadarannya sedang berubah pelan-pelan, seperti mata yang perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya yang berbeda. Engkau mungkin mulai mempertanyakan banyak hal tanpa benar-benar mencari jawaban. Ada rasa ingin memahami hidup, namun bukan melalui kata-kata. Seolah hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak, tetapi belum waktunya untuk dipahami sepenuhnya. Keheningan ini bukan kekosongan, ia lebih mirip ruang luas yang baru saja dibersihkan dari barang-barang lama. Pada awalnya terasa asing, bahkan sedikit menakutkan, karena tidak ada lagi distraksi yang biasanya mengisi hari. Namun justru di ruang kosong itulah sesuatu yang baru mulai bernapas. Bayangkan seorang pengembara yang berjalan jauh tanpa pernah berhenti. Suatu hari ia tiba di sebuah padang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada arah yang jelas. Ia mungkin mengira dirinya tersesat. Padahal sebenarnya, perjalanan panjang itu membawanya ke tempat di mana ia akhirnya dapat mendengar dirinya sendiri. Begitulah jiwa terkadang bekerja. Ia tidak selalu memberi dorongan untuk maju. Kadang ia justru menarik kita untuk berhenti, agar kita tidak terus berjalan menuju arah yang bukan milik kita. Rasa malas yang datang tanpa alasan seringkali bukanlah penolakan terhadap hidup, melainkan undangan untuk melihat hidup dari kedalaman yang berbeda. Energi yang terasa redup bukan berarti cahaya padam. Bisa jadi cahaya itu sedang berpindah dari luar menuju dalam. Ada masa ketika jiwa tidak ingin mengejar apapun, karena ia sedang belajar menerima. Tidak ingin berbicara banyak, karena ia sedang belajar mendengar. Tidak ingin bergerak cepat, karena ia sedang menyelaraskan langkah dengan sesuatu yang lebih tenang. Dan tanpa disadari, di balik semua itu, ada proses lembut yang tidak terlihat. Seperti benih di dalam tanah yang tampak diam, padahal sedang pecah perlahan untuk memulai kehidupan baru. Dari luar, tidak ada perubahan. Namun di kedalaman, seluruh arah pertumbuhan sedang ditentukan.
Mungkin itulah sebabnya perasaan ini terasa misterius. Ia tidak membawa kesedihan yang jelas, tetapi juga tidak menghadirkan kegembiraan yang biasa. Ia berada di antara dua dunia, seperti senja yang bukan siang dan bukan malam, namun justru menjadi waktu paling indah bagi mereka yang mau berhenti sejenak. Di saat seperti ini, banyak orang mencoba melawan. Mereka memaksa diri kembali seperti dulu, mengejar ritme lama yang sebenarnya sudah tidak selaras lagi. Namun semakin dipaksa, semakin terasa berat. Seolah jiwa berkata dengan lembut, "Tunggulah sebentar, ada sesuatu yang sedang disiapkan." Dan mungkin, tanpa disadari, engkau sedang berada di ambang perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Bukan perubahan yang gaduh atau dramatis, melainkan perubahan sunyi yang menggeser cara melihat dunia, cara merasakan hidup, bahkan cara memahami dirimu sendiri. Ada kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari versi lama dirimu yang perlahan dilepaskan. Ada ketenangan aneh yang muncul di balik kebingungan, seperti rasa damai yang belum memiliki nama. Ketika dunia bertanya mengapa engkau melambat, hatimu mungkin tidak memiliki jawaban. Namun jauh di dalam, ada keyakinan samar bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa jeda ini memiliki makna yang belum sepenuhnya terbuka. Seperti malam yang mempersiapkan fajar tanpa suara, jiwa pun sering bekerja dalam diam. Ia tidak membutuhkan pengakuan, ia hanya membutuhkan kepercayaan bahwa proses yang tidak terlihat tetap memiliki arah. Dan perlahan, jika engkau tidak melawan keheningan itu, sesuatu mulai berubah. Nafas terasa lebih dalam, pikiran tidak lagi sekeras sebelumnya. Ada ruang baru di dalam hati yang dulu tertutup oleh tuntutan dan harapan yang bukan milikmu. Engkau mulai menyadari bahwa mungkin selama ini hidup bukan tentang bergerak tanpa henti, melainkan tentang mengetahui kapan harus berjalan dan kapan harus diam. Tentang memahami bahwa tidak semua kekuatan terlihat sebagai gerakan, kadang kekuatan terbesar justru hadir dalam kemampuan untuk berhenti tanpa rasa takut. Di titik ini, jiwa seperti membuka pintu kecil yang selama ini tersembunyi. Bukan pintu menuju dunia luar, tetapi menuju ruang batin yang lebih luas. Di sana, tidak ada kebisingan penilaian, tidak ada perlombaan, hanya kesadaran yang perlahan menyala seperti lilin di ruangan gelap. Dan ketika lilin itu mulai menyala, engkau mungkin merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kesiapan yang belum berbentuk, sebuah panggilan yang belum bersuara, sebuah perubahan yang belum terlihat namun sudah terasa nyata. Seolah hidup sedang menarik tirai lama, memberi kesempatan bagi matamu untuk menyesuaikan diri dengan cahaya baru yang lebih lembut. Maka biarkan dirimu berada di ruang ini sejenak. Tidak perlu terburu-buru memahami, tidak perlu memaksa makna muncul lebih cepat. Karena ada perjalanan batin yang hanya dapat dibuka oleh kesabaran, bukan oleh usaha yang tergesa. Dan ketika keheningan itu mulai terasa akrab, ketika hatimu tidak lagi gelisah berada dalam jeda, perlahan engkau akan menyadari bahwa setiap rasa yang datang membawa pesan yang berbeda. Bahwa di balik perubahan suasana batin yang misterius ini, tersimpan lapisan-lapisan pemahaman yang menunggu untuk disentuh satu demi satu. Seperti langkah kaki yang secara alami menemukan jalan setapak di tengah hutan, kesadaranmu pun kini perlahan siap melangkah lebih dalam, menyusuri setiap isyarat halus yang selama ini hadir tanpa kata, membuka makna yang selama ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersedia mendengar. 1. Rasa malas yang datang tiba-tiba adalah tanda jiwamu sedang naik level. Ada masa ketika seseorang tidak kehilangan kemampuan, tidak kehilangan kesempatan, bahkan tidak kehilangan harapan, tetapi tiba-tiba kehilangan dorongan untuk bergerak seperti biasanya. Segala sesuatu yang dulu terasa mudah dilakukan mendadak terasa berat, bukan karena tubuh lemah, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dalam sedang berubah arah. Perubahan batin sering datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memberi pengumuman, dan tidak meminta persetujuan. Ia hanya hadir perlahan, seperti pergantian musim yang hampir tidak terasa sampai suatu hari kita menyadari udara telah berbeda. Rasa malas yang muncul secara tiba-tiba sering disalahartikan sebagai kemunduran. Padahal, dalam banyak perjalanan hidup, justru saat itulah jiwa sedang berhenti untuk menata ulang dirinya. Sama seperti seseorang yang mendaki gunung tinggi, ada titik tertentu di mana ia harus berhenti, bukan karena menyerah, tetapi agar napasnya mampu menyesuaikan dengan ketinggian baru. Ketika kesadaran mulai tumbuh, hal-hal lama yang dahulu memberi energi tidak lagi memiliki daya yang sama. Bukan karena semuanya menjadi buruk, tetapi karena jiwa tidak lagi membutuhkan rangsangan yang sama untuk merasa hidup. Ia sedang mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar aktivitas.
Itulah sebabnya muncul perasaan hampa yang aneh. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Hanya sebuah ruang kosong yang membuat seseorang mulai bertanya tanpa suara. Di ruang kosong itu, jiwa sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari kebisingan lama yang selama ini menutup arah baru. Kenaikan batin tidak selalu terasa seperti kemenangan. Kadang justru terasa seperti kehilangan minat terhadap dunia yang dulu sangat menarik. Jiwa mulai menolak hal-hal yang tidak lagi selaras, meskipun pikiran belum memahami alasannya. Seperti ular yang mengganti kulitnya, proses itu tidak nyaman. Ada gesekan, ada rasa sempit, ada ketidaknyamanan sementara. Namun tanpa proses itu, pertumbuhan tidak mungkin terjadi. Begitu pula jiwa manusia, ia tidak bisa naik ke tingkat kesadaran yang lebih tenang tanpa terlebih dahulu melepaskan kebiasaan lama yang melekat terlalu lama. Rasa malas di fase ini bukan tanda berhenti berkembang. Ia adalah jeda sakral, sebuah ruang transisi di mana energi lama dilepaskan sebelum energi baru benar-benar hadir. Orang luar mungkin melihatnya sebagai kehilangan semangat, tetapi sebenarnya itu adalah fase penyesuaian batin yang sangat halus. Ketika jiwa naik, ia tidak langsung berlari. Ia diam terlebih dahulu, ia mengamati, ia menata ulang arah tujuan. Dan selama proses itu berlangsung, dorongan untuk bergerak memang terasa berkurang, karena fokus utama bukan lagi pada tindakan luar, melainkan perubahan dalam. Jika seseorang mampu menerima fase ini tanpa panik, perlahan ia akan merasakan kejernihan baru. Pikiran menjadi lebih tenang, pilihan hidup terasa lebih jelas, dan langkah yang diambil nanti bukan lagi berdasarkan tekanan, melainkan kesadaran yang matang. Itulah tanda bahwa rasa malas bukan musuh, melainkan gerbang sunyi menuju versi diri yang lebih sadar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Jangan lawan malasmu, itu proses perubahan besar yang sedang terjadi. Manusia sering diajarkan untuk melawan setiap rasa tidak nyaman. Ketika lelah, dipaksa kuat. Ketika ragu, dipaksa yakin. Ketika malas datang, langsung dianggap kesalahan yang harus diperangi. Namun ada keadaan tertentu di mana perlawanan justru membuat batin semakin berat. Tidak semua rasa malas perlu dilawan. Ada jenis kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari kehidupan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan arah jiwa. Bayangkan sebuah sungai yang mengubah alirannya. Air tidak berhenti karena lemah, tetapi karena sedang mencari jalur baru yang lebih selaras dengan bentuk bumi. Jika dipaksa kembali ke arah lama, arusnya justru menjadi kacau. Begitu pula manusia, ketika perubahan besar sedang terjadi di dalam diri, jiwa membutuhkan ruang untuk menyesuaikan diri. Ia membutuhkan keheningan agar dapat memahami apa yang sebenarnya penting dan apa yang selama ini hanya dijalani karena kebiasaan. Melawan fase ini sering membuat seseorang merasa semakin kosong. Ia memaksa dirinya produktif, tetapi tidak merasakan makna. Ia bergerak, tetapi hatinya tertinggal. Semua terasa seperti menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Padahal perubahan batin bekerja dengan ritme yang lembut. Ia tidak bisa dipercepat dengan tekanan. Ia tumbuh seperti akar pohon yang menyebar diam-diam di bawah tanah sebelum batangnya terlihat kuat di permukaan. Saat rasa malas hadir, mungkin jiwa sedang menolak sesuatu yang tidak lagi sesuai. Aktivitas yang dulu terasa benar kini terasa berat karena kesadaran telah berubah. Ini bukan kegagalan, melainkan penyelarasan ulang. Jika seseorang berani duduk sejenak bersama perasaan itu tanpa menghakimi dirinya sendiri, ia akan mulai mendengar pesan halus yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Pesan itu tidak berbentuk kata, melainkan rasa tenang yang perlahan muncul ketika seseorang berhenti memaksa. Dalam keheningan itulah perubahan besar berlangsung. Cara memandang hidup mulai bergeser. Prioritas berubah tanpa disadari. Hal-hal sederhana menjadi lebih bermakna, sementara hal-hal yang dulu dikejar mati-matian kehilangan daya tariknya. Perubahan sejati jarang terasa dramatis. Ia seperti fajar yang datang perlahan. Ketika akhirnya cahaya muncul, kita baru sadar malam telah berlalu. Maka terkadang yang dibutuhkan bukan perjuangan keras, melainkan kepercayaan bahwa jiwa tahu apa yang sedang ia lakukan. Dengan tidak melawan, seseorang memberi ruang bagi dirinya untuk lahir kembali dalam versi yang lebih selaras. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Saat semua terasa berat, sebenarnya hidupmu sedang diarahkan ke takdir baru. Ada masa ketika langkah sekecil apapun terasa berat. Bukan karena jalan menjadi lebih sulit, tetapi karena arah lama tidak lagi cocok untuk dilanjutkan. Beban yang dirasakan sebenarnya bukan berasal dari kehidupan,
melainkan dari ketidaksesuaian antara jiwa dan arah yang sedang ditempuh. Hidup memiliki cara misterius untuk mengarahkan manusia. Ia jarang memberi peta yang jelas. Sebaliknya, ia membuat jalan lama terasa semakin berat hingga seseorang akhirnya berhenti dan bertanya, apakah ini benar jalanku? Rasa berat sering menjadi bahasa halus dari perubahan arah. Seperti pintu yang sulit dibuka karena bukan lagi pintu yang seharusnya dimasuki. Pada awalnya, seseorang mungkin merasa bingung. Ia mencoba lebih keras, berharap kesulitan itu hilang. Namun semakin dipaksa, semakin terasa tidak selaras. Disinilah banyak orang merasa kehilangan kepercayaan diri, padahal sebenarnya mereka sedang dipindahkan menuju tahap kehidupan yang berbeda. Takdir jarang berubah melalui peristiwa besar yang langsung terlihat. Ia sering dimulai dari perubahan kecil dalam perasaan. Minat yang bergeser, keinginan yang berubah, ketertarikan terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan. Rasa berat menjadi semacam kompas batin. Ia mengarahkan tanpa kata, hanya melalui pengalaman rasa. Jika seseorang cukup peka, ia akan menyadari bahwa kesulitan tertentu bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditinggalkan. Seperti burung yang tidak lagi tinggal di sarang lama ketika sayapnya sudah cukup kuat untuk terbang jauh, jiwa manusia pun tidak bisa selamanya berada di tempat yang sama. Ketika hidup terasa berat tanpa alasan jelas, mungkin bukan hidup yang menolakmu. Bisa jadi kehidupan sedang membuka jalan baru yang belum berani kamu lihat. Dan seringkali, setelah seseorang berani menerima perubahan itu, beban yang dulu terasa menekan perlahan menghilang. Langkah menjadi ringan bukan karena masalah hilang, tetapi karena arah hidup akhirnya selaras dengan panggilan batin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Malas bukan kelemahan, itu sinyal jiwamu sedang dipersiapkan untuk loncatan besar. Setiap lompatan besar dalam kehidupan selalu diawali dengan fase diam. Tidak ada panah yang melesat tanpa terlebih dahulu ditarik ke belakang. Tidak ada ombak besar tanpa laut yang sempat tenang. Begitu pula jiwa manusia. Sebelum perubahan besar terjadi, sering muncul masa di mana energi terasa menurun. Keinginan untuk bergerak mengecil. Dunia terasa seperti melambat. Banyak orang takut pada fase ini karena mengira dirinya kehilangan kekuatan. Padahal sebenarnya energi sedang dikumpulkan, bukan hilang. Persiapan batin tidak selalu terlihat aktif. Ia bekerja dalam sunyi, menyusun keberanian baru, memperkuat kesadaran, dan membangun fondasi yang tidak tampak dari luar. Jika seseorang terus bergerak tanpa jeda, ia mungkin tetap maju, tetapi tanpa arah yang benar-benar berasal dari dirinya. Fase malas justru memberi kesempatan untuk kembali terhubung dengan inti diri yang paling jujur. Di masa ini, seseorang mulai mempertanyakan makna hidup secara lebih dalam. Bukan dengan kecemasan, tetapi dengan kesadaran yang perlahan matang. Ia tidak lagi ingin sekadar hidup, tetapi ingin hidup dengan makna. Lonjakan besar dalam kehidupan bukan hanya perubahan keadaan luar, melainkan perubahan cara melihat dunia. Dan perubahan cara pandang membutuhkan ruang hening untuk tumbuh. Seperti benih yang harus berada dalam gelap sebelum menembus tanah menuju cahaya, jiwa pun membutuhkan fase sunyi sebelum mampu melangkah lebih jauh. Maka rasa malas bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah ruang persiapan. Sebuah jeda penuh makna sebelum kehidupan membuka bab baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Dan ketika waktunya tiba, seseorang sering terkejut melihat dirinya bergerak kembali dengan energi yang berbeda, lebih tenang, lebih yakin, dan lebih selaras dengan arah hidup yang sebenarnya. 5. Di saat energi hilang tanpa sebab, alam sedang mengubah arah hidupmu diam-diam. Kadang engkau merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal. Mata memandang, tangan meraih, tetapi tidak ada yang nyata di depan. Semua terasa samar, bahkan keinginan untuk melakukan hal-hal yang biasanya mengisi hidup terasa memudar. Tidak ada sakit yang jelas, tidak ada tekanan dari luar yang menekan, namun tubuh dan batin terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan langkahmu. Disinilah letak keajaiban yang sering tidak disadari, ketika energi tiba-tiba menghilang tanpa sebab, itu bukan tanda kekurangan atau kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bahasa alam, yang berbicara melalui rasa hening dalam dirimu, yang mungkin selama ini tersamarkan oleh kesibukan, kebisingan, dan tuntutan yang terus mengalir. Alam memiliki cara halus, untuk menunjukkan bahwa sesuatu dalam hidupmu sedang digeser, diarahkan, atau dibersihkan tanpa harus membuat keributan. Perubahan ini bekerja di tingkat halus, tidak terlihat oleh mata fisik, dan sering diabaikan oleh pikiran yang terbiasa mengukur segalanya melalui hasil dan aktivitas.
Rasa kehilangan energi adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk menahan diri dari ritme lama, dan mendengarkan detak jiwa yang selama ini terselip di antara kebisingan dunia. Seringkali, ini terasa menakutkan karena dunia tidak mengajarkan seseorang untuk menghargai hening. Dunia selalu meminta bukti, hasil, pergerakan. Padahal, keheninganlah yang paling jujur menyingkap arah batin yang baru. Di saat seperti ini, seseorang mungkin mulai merasa asing terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasakan gairah yang sama terhadap hal-hal yang dulu membawa kegembiraan. Hatinya seolah menarik diri, mencari ruang kosong di mana segala sesuatu yang telah menumpuk bisa disusun ulang. Energi yang tampak hilang itu sebenarnya tidak hilang, ia sedang berpindah ke tempat yang lebih dalam, sedang menata ulang prioritas batin, dan membentuk arah baru yang lebih sejati. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa atau diukur dengan logika, melainkan sesuatu yang harus dirasakan dengan kesadaran yang lembut dan sabar. Seseorang yang mulai memahami fase ini akan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Ia belajar bahwa rasa berat dan hilangnya dorongan bukan ancaman, melainkan tanda alam sedang menyiapkan jalan bagi arah hidup yang lebih selaras. Setiap langkah yang tampak stagnan sesungguhnya adalah fase transisi yang sakral, fase di mana jiwa sedang belajar membedakan hal-hal yang bersifat sementara dan yang bersifat abadi. Dengan menyadari hal ini, rasa takut dan gelisah yang muncul akan perlahan tergantikan oleh keheningan yang menenangkan, yang memberinya ruang untuk mendengar bisikan batin yang selama ini tertutup oleh ritme luar. 6. Masa malas adalah fase pembersihan diri sebelum hidupmu berubah total. Seringkali manusia melihat malas sebagai kelemahan yang harus diperangi, padahal di balik rasa itu tersimpan proses halus yang luar biasa. Malas adalah jeda alami yang diberikan alam untuk membersihkan diri dari pola lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhan batin. Dalam fase ini, seseorang mungkin merasa kehilangan semangat, kehilangan dorongan untuk melakukan apapun, bahkan kehilangan ketertarikan terhadap dunia. Namun itu semua adalah bagian dari proses pembersihan. Bayangkan sungai yang selama bertahun-tahun mengalir melalui lembah tertentu. Kadang alirannya melambat karena sedimentasi menumpuk, lumpur dan daun-daun mati menghambat pergerakan air. Air tidak berhenti mengalir, tetapi perlu waktu untuk menemukan jalannya kembali, mungkin melalui rute baru yang lebih alami. Begitu pula jiwa manusia, ketika rasa malas datang, itu seperti sedimentasi batin yang harus dibersihkan agar energi baru bisa mengalir dengan lancar dan tanpa hambatan. Dalam periode ini, seseorang akan sering merasa sunyi di tengah keramaian, peka terhadap hal-hal yang halus, dan sensitif terhadap perubahan kecil dalam perasaannya sendiri. Ini bukan kebetulan, malas yang muncul adalah tanda bahwa jiwa sedang menyiapkan dirinya untuk transformasi. Ia sedang membedakan hal-hal yang penting dan tidak penting, memisahkan kebutuhan sejati dari keinginan yang dibuat-buat, dan menata ulang arah hidup secara halus. Fase pembersihan ini sangat penting karena sering menentukan kualitas lompatan hidup berikutnya. Jika seseorang melawan fase ini, memaksakan diri untuk tetap berlari seperti sebelumnya, hasilnya seringkali hanyalah kelelahan dan kebingungan. Namun jika ia mau berhenti sejenak, menerima fase malas sebagai teman, dan menonton dirinya sendiri tanpa penghakiman, maka energi yang tampak hilang akan perlahan terkumpul kembali dalam bentuk kekuatan baru yang lebih matang, lebih terfokus, dan lebih selaras dengan tujuan batin yang sejati. Ada kedamaian yang unik dalam fase ini. Kedamaian yang lahir bukan dari ketiadaan masalah, tetapi dari kesadaran bahwa setiap hal yang terasa tidak produktif, setiap rasa malas, adalah bagian dari proses internal yang jauh lebih besar. Jiwa sedang menyiapkan panggung untuk perubahan total, dan proses pembersihan ini tidak boleh terganggu oleh kecemasan atau tekanan dari luar. Ketika fase ini diterima sepenuhnya, seseorang akan merasakan seolah hidupnya sedang diriset. Pola lama yang tidak lagi berguna perlahan menghilang, prioritas baru muncul, dan energi yang sebelumnya tersebar kini terkonsentrasi ke arah yang lebih bermakna. Malas menjadi katalisator transformasi, bukan hambatan, dan fase ini menjadi sakral karena dari situlah perubahan yang sesungguhnya dimulai. 7. Ketika energi hilang tanpa sebab, jiwa mulai membuka pintu halus yang selama ini tertutup. Dalam hidup, ada saat ketika segala sesuatu terasa stagnan, bahkan ketika tidak ada alasan jelas untuk merasa begitu. Energi yang dulu terasa berlimpah tiba-tiba menipis. Semangat yang biasanya menggerakkan langkah kini terasa padam. Pada titik ini, banyak orang akan merasa takut atau bingung, mengira dirinya sedang gagal. Namun sebenarnya,
Inilah fase ketika jiwa mulai membuka pintu halus yang selama ini tertutup oleh rutinitas, kesibukan, dan kebisingan dunia. Pintu itu tidak berbentuk fisik. Ia bukan jendela atau lorong nyata yang bisa dilihat, tetapi ruang batin yang mulai terlihat samar oleh kesadaran. Di ruang ini, seseorang mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Ia mulai mendengar suara-suara lembut dari dalam dirinya sendiri, bisikan halus yang selama ini tenggelam di antara suara dunia luar. Bisikan ini mengarah pada kesadaran baru, pada cara pandang yang lebih tenang dan penuh pengertian, bukan pada tekanan atau tuntutan. Rasa kehilangan energi bukanlah kebetulan. Ia adalah sinyal dari alam dan jiwa bahwa sesuatu dalam diri harus dibuka, dilepaskan, atau diubah. Kadang ini terasa seperti ruang hampa, tetapi ruang kosong ini sangat diperlukan agar seseorang mampu menampung wawasan baru, memahami makna baru, dan menyadari bahwa hidup lebih dari sekadar pergerakan fisik atau pencapaian materi. Di fase ini, kepekaan meningkat. Perasaan yang dulu diabaikan kini muncul dengan jelas. Sensasi, intuisi, dan firasat menjadi panduan halus. Seseorang belajar bahwa energi tidak selalu harus aktif dalam bentuk fisik, energi batin dapat bergerak secara halus melalui pemahaman, penerimaan, dan kesadaran. Ketika pintu halus ini terbuka, seseorang akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang sebelumnya tampak penting kini menjadi sepele, sedangkan hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan menjadi sangat berarti. Energi yang tampak hilang perlahan akan kembali, tetapi kali ini dengan kualitas yang berbeda, lebih matang, lebih terfokus, dan lebih selaras dengan jiwa yang sedang berkembang. Momen ini adalah transisi besar yang sering tidak disadari. Seseorang mungkin merasa tidak produktif, tidak kreatif, bahkan terjebak dalam kebosanan. Namun sebenarnya, setiap rasa itu adalah proses penyelarasan. Jiwa sedang membuka ruang baru untuk memahami hidup, untuk mendengar panggilan yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dan tuntutan dunia. 8. Jangan takut saat kehilangan semangat, itu tanda transformasi jiwa dimulai. Ketika semangat yang biasa membakar langkahmu mulai padam, tidak perlu panik. Kehilangan dorongan tidak selalu berarti kehancuran. Sebaliknya, seringkali itu adalah tanda bahwa transformasi batin sedang dimulai. Jiwa tidak selalu bergerak dengan cara yang dapat dipahami oleh pikiran. Ia bekerja dalam ritme halus, menata ulang energi, menyusun kembali arah, dan mempersiapkan seseorang untuk lompatan besar yang akan datang. Ketakutan muncul karena manusia terbiasa menilai segala sesuatu dari hasil nyata. Ketika hasil itu menghilang atau tertunda, rasa cemas datang. Namun dalam transformasi batin, proses jauh lebih penting daripada hasil yang tampak. Jiwa bekerja dengan kesabaran, tidak tergesa, tidak terganggu oleh penilaian dunia, dan bergerak melalui fase-fase yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu bermakna. Kehilangan semangat adalah seperti malam yang gelap sebelum fajar. Pada malam itu, segalanya terasa hampa, sunyi, dan berat. Tetapi malam ini tidak berlangsung selamanya. Ia hanya menyiapkan cahaya baru. Dan ketika fajar datang, seseorang akan merasakan energi yang berbeda, lebih lembut, lebih matang, dan lebih terarah. Dalam fase ini, kesabaran adalah kunci. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Tidak ada yang perlu dipaksa bergerak. Jiwa sedang menyesuaikan diri dengan arah baru, dan proses itu hanya bisa berjalan jika seseorang memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan menerima. Setiap kehilangan dorongan, setiap rasa malas, setiap kelelahan tanpa sebab, adalah bagian dari proses transformatif ini. Ia adalah panggilan halus agar seseorang menghentikan kebisingan luar, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa setiap energi yang hilang sesungguhnya sedang diarahkan kembali dalam bentuk yang lebih tinggi, lebih matang, dan lebih selaras dengan tujuan batin. Dan ketika seseorang mulai menerima kehilangan semangat ini sebagai bagian alami dari perjalanan, ia akan menyadari bahwa perubahan tidak selalu tampak dramatis, tetapi dampaknya sangat dalam. Jiwa mulai bergerak tanpa disadari, transformasi mulai terjadi, dan kehidupan yang sebelumnya terasa berat kini mulai terasa selaras, damai, dan penuh arah. Di penghujung perjalanan ini, biarlah kita duduk sejenak dalam keheningan, menarik napas panjang, dan merasakan setiap helai getaran batin yang selama ini terselip di antara kesibukan dunia. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa untuk memahami. Biarkan diri ini berada dalam ruang sunyi yang memberi kesempatan bagi hati untuk bernapas, bagi jiwa untuk mengingat dirinya sendiri, dan bagi pikiran untuk perlahan-lahan melepaskan beban yang tidak lagi berguna. Kadang, sepanjang hidup,
Kita terbiasa mengejar sesuatu yang terlihat dari luar, pencapaian, pengakuan, kesuksesan, dan pengaruh. Namun di tengah pencarian itu, ada suara halus yang selama ini tertutup, yang hanya terdengar ketika kita berhenti sejenak. Suara itu bukan datang dari orang lain, bukan pula dari buku atau kata-kata motivasi, melainkan dari inti jiwa sendiri. Ia berbicara melalui perasaan, melalui keheningan, melalui rasa sunyi yang tidak dapat dijelaskan. Saat itulah kita mulai menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita sebenarnya, tentang bagaimana kita merasakan setiap momen, dan bagaimana kita belajar hadir sepenuhnya di dalam diri sendiri. Rasa malas, kelelahan, kehilangan semangat, atau keinginan untuk diam sejenak bukanlah musuh. Mereka adalah bagian dari bahasa jiwa yang halus, cara alam mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang berubah, sedang diatur, sedang diselaraskan dengan arah yang lebih dalam. Mengalami fase-fase itu bukan kelemahan, justru ia adalah saksi bahwa kita sedang melalui proses yang penting, sebuah transformasi yang tidak terlihat dari luar tetapi sangat nyata dalam batin. Bayangkan dirimu seperti tanah yang luas. Sepanjang waktu, permukaannya penuh dengan daun kering, ranting-ranting, dan batu-batu kecil. Jika terus dipenuhi sampah lama, benih baru tidak akan pernah tumbuh. Kadang, jiwa membutuhkan jeda agar semua hal yang tidak lagi berguna bisa hilang, agar ruang bagi kehidupan baru terbuka. Malas yang datang, hampa yang terasa, dan keheningan yang menyelimuti bukanlah kehilangan. Mereka adalah pembersihan, penataan ulang, dan persiapan bagi energi baru untuk muncul dengan cara yang lebih selaras, lebih murni, dan lebih hangat. Saat engkau merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, ketika engkau merasa sunyi di tengah keramaian, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa dirimu sedang disiapkan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam, merasakan kehidupan dengan cara yang lebih sensitif, dan memahami diri sendiri dengan kedalaman yang sebelumnya tersembunyi. Orang lain mungkin tidak mengerti perubahan yang sedang terjadi di dalam hatimu. Mereka mungkin melihatmu diam, tidak produktif, atau tampak terhenti. Namun dalam hening itu, engkau sedang bergerak lebih jauh daripada yang bisa dilihat oleh mata dunia. Ada saatnya engkau akan menyadari bahwa semua rasa berat yang dulu tampak menekan, semua rasa malas yang dulu tampak menghambat, dan semua kebingungan yang dulu tampak membingungkan, adalah bagian dari pergeseran halus yang mengubah arah hidupmu. Semuanya bukan kebetulan, semuanya memiliki makna, dan semuanya membawa engkau menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan panggilan batinmu. Di setiap jeda, engkau belajar melihat hal-hal yang dulu tidak diperhatikan. Waktu yang sebelumnya terasa cepat kini menjadi kesempatan untuk merenung, untuk menyelami perasaan, dan untuk menemukan apa yang sebenarnya penting. Energi yang tampak hilang akan kembali, tetapi kali ini dengan kualitas yang berbeda. Ia akan lebih fokus, lebih matang, dan lebih selaras dengan siapa dirimu yang sejati. Setiap langkah berikutnya akan terasa lebih ringan, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena dirimu telah selaras dengan arus yang lebih tinggi, arus yang membawa hidupmu pada keseimbangan dan kedamaian yang sejati. Engkau mungkin bertanya-tanya kapan semua ini akan terasa nyata, kapan rasa malas dan keheningan akan berganti dengan kekuatan dan energi yang mengalir. Jawabannya sederhana, tidak ada waktu yang pasti, karena jiwa bergerak dengan ritme sendiri. Ia tidak terburu-buru, ia tidak menunggu orang lain mengerti, dan ia tidak diukur oleh kesuksesan dunia. Ia bergerak perlahan, memastikan bahwa setiap pergeseran, setiap perubahan, dan setiap transformasi terjadi dengan cara yang aman, halus, dan menyeluruh. Saat engkau mulai menerima fase ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Energi yang tampak hilang akan berubah bentuk, rasa malas akan menjadi sumber kebijaksanaan, dan keheningan akan menjadi teman yang paling setia. Engkau akan melihat bahwa hidup bukan hanya tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar-benar penting. Bukan tentang bergerak cepat, tetapi tentang bergerak selaras dengan irama batin. Bukan tentang mencapai tujuan yang ditentukan orang lain, tetapi tentang menemukan jalan yang sesuai dengan suara hatimu sendiri. Dalam keheningan itu, engkau akan belajar satu hal yang paling berharga, bahwa kebahagiaan, kedamaian, dan arah yang sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dari kemampuan untuk mendengarkan, dari keberanian untuk berhenti sejenak, dan dari kesediaan untuk menerima fase-fase yang tampak berat sebagai bagian dari proses. Hidup yang penuh makna tidak selalu keras, tidak selalu penuh pergerakan,
tetapi selalu penuh kesadaran. Biarlah setiap rasa malas yang datang menjadi pengingat bahwa engkau sedang dibimbing untuk melihat lebih dalam. Biarlah setiap energi yang terasa hilang menjadi undangan untuk menatap ke dalam dirimu sendiri. Biarlah setiap keheningan yang menyelimuti menjadi ruang suci di mana batinmu dapat berbicara tanpa terganggu oleh kebisingan dunia. Dan ketika engkau mulai memahami ini, engkau akan merasakan rasa syukur yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Syukur bukan karena dunia menjadi lebih indah, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena engkau mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Engkau mulai menyadari bahwa setiap momen, bahkan yang terasa berat sekalipun, memiliki makna, bahwa setiap fase hidup, bahkan yang tampak sunyi sekalipun, memiliki tujuan, dan bahwa setiap perubahan batin adalah hadiah yang membawa engkau lebih dekat kepada versi dirimu yang paling sejati. Di titik ini, engkau akan merasakan ketenangan yang aneh, tetapi menyenangkan. Dunia luar tetap ramai, tetap menuntut, tetap menimbulkan tantangan. Namun di dalam dirimu, ada ruang yang aman, ruang yang tetap tenang, dan ruang yang selalu menerima. Engkau tahu bahwa tidak ada yang harus dipaksakan. Tidak ada yang harus terburu-buru. Hidup mengalir dengan ritme sendiri, dan engkau telah belajar menyesuaikan diri, mengikuti aliran batin yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih mendalam. Biarkan dirimu berada dalam ruang ini, duduk dengan diri sendiri, dan perhatikan setiap detik yang lewat. Rasakan setiap napas, dengarkan setiap detak jantung, dan perhatikan bagaimana setiap perubahan kecil dalam batinmu mengarah pada transformasi yang lebih besar. Engkau tidak sendirian, meskipun tampaknya sendiri. Alam, kehidupan, dan jiwa sendiri selalu hadir, membimbingmu, menuntunmu, dan menyiapkanmu untuk langkah berikutnya yang lebih bermakna. Dan ketika engkau siap, engkau akan melangkah lagi ke dunia, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda. Langkahmu tidak lagi terburu-buru, pandanganmu tidak lagi gelisah, dan hatimu tidak lagi penuh kecemasan. Engkau membawa kedamaian dalam dirimu, keheningan yang telah menjadi teman, dan energi yang telah disusun ulang dengan penuh kesadaran. Dunia mungkin tetap sama, tetapi engkau telah berubah. Dan perubahan itu, yang lahir dari fase-fase hening, rasa malas, dan energi yang tampak hilang, adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih bermakna. Jadi, biarkan setiap akhir menjadi awal yang baru. Biarkan setiap rasa yang tampak negatif menjadi guru yang paling bijaksana. Biarkan setiap keheningan menjadi ruang untuk memahami, menerima, dan meresapi. Karena ketika engkau melangkah kembali ke dunia, engkau tidak hanya bergerak dengan tubuh, tetapi dengan jiwa yang telah matang, dengan kesadaran yang lebih luas, dan dengan keberanian yang lahir dari pengalaman paling halus dan paling intim dalam dirimu sendiri. Biarlah perjalanan ini menjadi pengingat abadi, bahwa setiap fase, setiap rasa, setiap perubahan, tidak pernah sia-sia. Semua memiliki makna, semua memiliki tujuan, dan semua membawa engkau lebih dekat kepada dirimu sendiri, kepada kedamaian, dan kepada kehidupan yang sejati. Karena hidup yang paling indah bukanlah hidup yang bebas dari kesulitan, tetapi hidup yang mampu menata, menerima, dan bersyukur pada setiap momen, baik yang ringan maupun yang berat. Dan pada akhirnya, engkau akan tersenyum, bukan karena dunia sempurna, tetapi karena engkau telah menemukan rumahmu sendiri di dalam batin, tempat di mana setiap detik adalah hadiah, setiap napas adalah doa, dan setiap langkah adalah bagian dari tarian hidup yang penuh makna. Disinilah akhir yang sejati bertemu dengan awal yang baru, dan engkau siap untuk melanjutkan perjalanan, dengan jiwa yang damai, dengan hati yang terbuka, dan dengan kesadaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Kadang jiwa tidak melemah, ia hanya sedang diajak berhenti agar mampu mendengar arah yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika langkah terasa melambat tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Hari berjalan seperti biasa, matahari tetap terbit dengan setia, suara dunia masih ramai seperti kemarin, namun di dalam diri, sesuatu berubah pelan-pelan. Bukan luka, bukan pula kehilangan yang nyata. Hanya sebuah rasa hening yang datang diam-diam, seperti kabut tipis yang menyelimuti pagi tanpa meminta izin. Mungkin engkau pernah merasakannya, bangun di pagi hari dengan tubuh yang tidak benar-benar lelah, tetapi juga tidak memiliki dorongan untuk berlari mengejar apapun. Hal-hal yang dulu membuat semangat menyala kini terasa jauh, seolah berada di sisi lain dari sebuah jembatan yang perlahan menghilang. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena ada bagian dalam dirimu yang sedang menarik napas panjang, meminta ruang untuk diam.
Di tengah dunia yang selalu mengajarkan untuk bergerak cepat, keadaan ini sering terasa asing. Seolah-olah ada sesuatu yang salah. Seolah engkau tertinggal dari arus besar yang terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun jauh di kedalaman yang sunyi, ada bisikan lembut yang mengatakan bahwa tidak semua jeda adalah kemunduran. Tidak semua keheningan adalah kehilangan arah. Kadang jiwa bekerja dengan cara yang tidak dipahami oleh pikiran. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak pula memberi tanda yang jelas. Ia hanya mengurangi suara dunia sedikit demi sedikit, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah detak batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Seperti laut yang tampak tenang di permukaan, tetapi sedang mengubah arusnya di kedalaman, begitulah keadaan batin ketika rasa malas datang tanpa sebab yang jelas. Dari luar, semuanya terlihat sama. Namun di dalam, ada perpindahan halus yang sedang berlangsung. Sebuah penyusunan ulang yang tidak membutuhkan keramaian, hanya membutuhkan kesediaan untuk tidak melawan. Barangkali engkau mulai merasa berbeda dari sebelumnya. Percakapan yang dulu terasa penting kini terdengar kosong. Keramaian yang dulu menyenangkan kini terasa melelahkan. Bahkan terkadang, engkau memilih diam bukan karena tidak memiliki kata-kata, tetapi karena hatimu sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada suara manusia. Perasaan ini sering disalahpahami. Dunia menyebutnya kehilangan semangat. Dunia menganggapnya kemunduran. Namun jiwa tidak selalu bergerak dengan cara yang dapat diukur. Ia memiliki musimnya sendiri, seperti pohon yang tidak terus-menerus berbunga. Ada masa ketika daun gugur bukan karena pohon itu mati, tetapi karena ia sedang mempersiapkan kehidupan baru yang belum terlihat. Di saat seperti ini, seseorang sering merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Ada jarak yang tidak terlihat antara dirinya dan dunia sekitar. Bukan karena ia menjauh, melainkan karena kesadarannya sedang berubah pelan-pelan, seperti mata yang perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya yang berbeda. Engkau mungkin mulai mempertanyakan banyak hal tanpa benar-benar mencari jawaban. Ada rasa ingin memahami hidup, namun bukan melalui kata-kata. Seolah hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak, tetapi belum waktunya untuk dipahami sepenuhnya. Keheningan ini bukan kekosongan, ia lebih mirip ruang luas yang baru saja dibersihkan dari barang-barang lama. Pada awalnya terasa asing, bahkan sedikit menakutkan, karena tidak ada lagi distraksi yang biasanya mengisi hari. Namun justru di ruang kosong itulah sesuatu yang baru mulai bernapas. Bayangkan seorang pengembara yang berjalan jauh tanpa pernah berhenti. Suatu hari ia tiba di sebuah padang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada arah yang jelas. Ia mungkin mengira dirinya tersesat. Padahal sebenarnya, perjalanan panjang itu membawanya ke tempat di mana ia akhirnya dapat mendengar dirinya sendiri. Begitulah jiwa terkadang bekerja. Ia tidak selalu memberi dorongan untuk maju. Kadang ia justru menarik kita untuk berhenti, agar kita tidak terus berjalan menuju arah yang bukan milik kita. Rasa malas yang datang tanpa alasan seringkali bukanlah penolakan terhadap hidup, melainkan undangan untuk melihat hidup dari kedalaman yang berbeda. Energi yang terasa redup bukan berarti cahaya padam. Bisa jadi cahaya itu sedang berpindah dari luar menuju dalam. Ada masa ketika jiwa tidak ingin mengejar apapun, karena ia sedang belajar menerima. Tidak ingin berbicara banyak, karena ia sedang belajar mendengar. Tidak ingin bergerak cepat, karena ia sedang menyelaraskan langkah dengan sesuatu yang lebih tenang. Dan tanpa disadari, di balik semua itu, ada proses lembut yang tidak terlihat. Seperti benih di dalam tanah yang tampak diam, padahal sedang pecah perlahan untuk memulai kehidupan baru. Dari luar, tidak ada perubahan. Namun di kedalaman, seluruh arah pertumbuhan sedang ditentukan. Mungkin itulah sebabnya perasaan ini terasa misterius. Ia tidak membawa kesedihan yang jelas, tetapi juga tidak menghadirkan kegembiraan yang biasa. Ia berada di antara dua dunia, seperti senja yang bukan siang dan bukan malam, namun justru menjadi waktu paling indah bagi mereka yang mau berhenti sejenak. Di saat seperti ini, banyak orang mencoba melawan. Mereka memaksa diri kembali seperti dulu, mengejar ritme lama yang sebenarnya sudah tidak selaras lagi. Namun semakin dipaksa, semakin terasa berat. Seolah jiwa berkata dengan lembut, tunggulah sebentar, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan mungkin, tanpa disadari, engkau sedang berada di ambang perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Bukan perubahan yang gaduh atau dramatis, melainkan perubahan sunyi yang menggeser cara melihat dunia, cara merasakan hidup, bahkan cara memahami dirimu sendiri. Ada kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari versi lama dirimu yang perlahan dilepaskan.
Ada ketenangan aneh yang muncul di balik kebingungan, seperti rasa damai yang belum memiliki nama. Ketika dunia bertanya mengapa engkau melambat, hatimu mungkin tidak memiliki jawaban. Namun jauh di dalam, ada keyakinan samar bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa jeda ini memiliki makna yang belum sepenuhnya terbuka. Seperti malam yang mempersiapkan fajar tanpa suara, jiwa pun sering bekerja dalam diam. Ia tidak membutuhkan pengakuan, ia hanya membutuhkan kepercayaan bahwa proses yang tidak terlihat tetap memiliki arah. Dan perlahan, jika engkau tidak melawan keheningan itu, sesuatu mulai berubah. Nafas terasa lebih dalam, pikiran tidak lagi sekeras sebelumnya. Ada ruang baru di dalam hati yang dulu tertutup oleh tuntutan dan harapan yang bukan milikmu. Engkau mulai menyadari bahwa mungkin selama ini hidup bukan tentang bergerak tanpa henti, melainkan tentang mengetahui kapan harus berjalan dan kapan harus diam. Tentang memahami bahwa tidak semua kekuatan terlihat sebagai gerakan, kadang kekuatan terbesar justru hadir dalam kemampuan untuk berhenti tanpa rasa takut. Di titik ini, jiwa seperti membuka pintu kecil yang selama ini tersembunyi. Bukan pintu menuju dunia luar, tetapi menuju ruang batin yang lebih luas. Di sana, tidak ada kebisingan penilaian, tidak ada perlombaan, hanya kesadaran yang perlahan menyala seperti lilin di ruangan gelap. Dan ketika lilin itu mulai menyala, engkau mungkin merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kesiapan yang belum berbentuk, sebuah panggilan yang belum bersuara, sebuah perubahan yang belum terlihat namun sudah terasa nyata. Seolah hidup sedang menarik tirai lama, memberi kesempatan bagi matamu untuk menyesuaikan diri dengan cahaya baru yang lebih lembut. Maka biarkan dirimu berada di ruang ini sejenak. Tidak perlu terburu-buru memahami, tidak perlu memaksa makna muncul lebih cepat. Karena ada perjalanan batin yang hanya dapat dibuka oleh kesabaran, bukan oleh usaha yang tergesa. Dan ketika keheningan itu mulai terasa akrab, ketika hatimu tidak lagi gelisah berada dalam jeda, perlahan engkau akan menyadari bahwa setiap rasa yang datang membawa pesan yang berbeda. Bahwa di balik perubahan suasana batin yang misterius ini, tersimpan lapisan-lapisan pemahaman yang menunggu untuk disentuh satu demi satu. Seperti langkah kaki yang secara alami menemukan jalan setapak di tengah hutan, kesadaranmu pun kini perlahan siap melangkah lebih dalam, menyusuri setiap isyarat halus yang selama ini hadir tanpa kata, membuka makna yang selama ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersedia mendengar. 1. Rasa malas yang datang tiba-tiba adalah tanda jiwamu sedang naik level. Ada masa ketika seseorang tidak kehilangan kemampuan, tidak kehilangan kesempatan, bahkan tidak kehilangan harapan, tetapi tiba-tiba kehilangan dorongan untuk bergerak seperti biasanya. Segala sesuatu yang dulu terasa mudah dilakukan mendadak terasa berat, bukan karena tubuh lemah, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dalam sedang berubah arah. Perubahan batin sering datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memberi pengumuman, dan tidak meminta persetujuan. Ia hanya hadir perlahan, seperti pergantian musim yang hampir tidak terasa sampai suatu hari kita menyadari udara telah berbeda. Rasa malas yang muncul secara tiba-tiba sering disalahartikan sebagai kemunduran. Padahal, dalam banyak perjalanan hidup, justru saat itulah jiwa sedang berhenti untuk menata ulang dirinya. Sama seperti seseorang yang mendaki gunung tinggi, ada titik tertentu di mana ia harus berhenti, bukan karena menyerah, tetapi agar napasnya mampu menyesuaikan dengan ketinggian baru. Ketika kesadaran mulai tumbuh, hal-hal lama yang dahulu memberi energi tidak lagi memiliki daya yang sama. Bukan karena semuanya menjadi buruk, tetapi karena jiwa tidak lagi membutuhkan rangsangan yang sama untuk merasa hidup. Ia sedang mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar aktivitas. Itulah sebabnya muncul perasaan hampa yang aneh. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Hanya sebuah ruang kosong yang membuat seseorang mulai bertanya tanpa suara. Di ruang kosong itu, jiwa sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari kebisingan lama yang selama ini menutup arah baru. Kenaikan batin tidak selalu terasa seperti kemenangan. Kadang justru terasa seperti kehilangan minat terhadap dunia yang dulu sangat menarik. Jiwa mulai menolak hal-hal yang tidak lagi selaras, meskipun pikiran belum memahami alasannya. Seperti ular yang mengganti kulitnya, proses itu tidak nyaman. Ada gesekan, ada rasa sempit, ada ketidaknyamanan sementara. Namun tanpa proses itu, pertumbuhan tidak mungkin terjadi. Begitu pula jiwa manusia, ia tidak bisa naik ke tingkat kesadaran yang lebih tenang tanpa terlebih dahulu melepaskan kebiasaan lama yang melekat terlalu lama. Rasa malas di fase ini bukan tanda berhenti berkembang. Ia adalah jeda sakral,
Sebuah ruang transisi di mana energi lama dilepaskan sebelum energi baru benar-benar hadir. Orang luar mungkin melihatnya sebagai kehilangan semangat, tetapi sebenarnya itu adalah fase penyesuaian batin yang sangat halus. Ketika jiwa naik, ia tidak langsung berlari. Ia diam terlebih dahulu, ia mengamati, ia menata ulang arah tujuan. Dan selama proses itu berlangsung, dorongan untuk bergerak memang terasa berkurang, karena fokus utama bukan lagi pada tindakan luar, melainkan perubahan dalam. Jika seseorang mampu menerima fase ini tanpa panik, perlahan ia akan merasakan kejernihan baru. Pikiran menjadi lebih tenang, pilihan hidup terasa lebih jelas, dan langkah yang diambil nanti bukan lagi berdasarkan tekanan, melainkan kesadaran yang matang. Itulah tanda bahwa rasa malas bukan musuh, melainkan gerbang sunyi menuju versi diri yang lebih sadar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Jangan lawan MALASMU, itu proses perubahan besar yang sedang terjadi. Manusia sering diajarkan untuk melawan setiap rasa tidak nyaman. Ketika lelah, dipaksa kuat. Ketika ragu, dipaksa yakin. Ketika malas datang, langsung dianggap kesalahan yang harus diperangi. Namun ada keadaan tertentu di mana perlawanan justru membuat batin semakin berat. Tidak semua rasa malas perlu dilawan. Ada jenis kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari kehidupan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan arah jiwa. Bayangkan sebuah sungai yang mengubah alirannya. Air tidak berhenti karena lemah, tetapi karena sedang mencari jalur baru yang lebih selaras dengan bentuk bumi. Jika dipaksa kembali ke arah lama, arusnya justru menjadi kacau. Begitu pula manusia, ketika perubahan besar sedang terjadi di dalam diri, jiwa membutuhkan ruang untuk menyesuaikan diri. Ia membutuhkan keheningan agar dapat memahami apa yang sebenarnya penting dan apa yang selama ini hanya dijalani karena kebiasaan. Melawan fase ini sering membuat seseorang merasa semakin kosong. Ia memaksa dirinya produktif, tetapi tidak merasakan makna. Ia bergerak, tetapi hatinya tertinggal. Semua terasa seperti menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Padahal perubahan batin bekerja dengan ritme yang lembut. Ia tidak bisa dipercepat dengan tekanan. Ia tumbuh seperti akar pohon yang menyebar diam-diam di bawah tanah sebelum batangnya terlihat kuat di permukaan. Saat rasa malas hadir, mungkin jiwa sedang menolak sesuatu yang tidak lagi sesuai. Aktivitas yang dulu terasa benar kini terasa berat karena kesadaran telah berubah. Ini bukan kegagalan, melainkan penyelarasan ulang. Jika seseorang berani duduk sejenak bersama perasaan itu tanpa menghakimi dirinya sendiri, ia akan mulai mendengar pesan halus yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Pesan itu tidak berbentuk kata, melainkan rasa tenang yang perlahan muncul ketika seseorang berhenti memaksa. Dalam keheningan itulah perubahan besar berlangsung. Cara memandang hidup mulai bergeser. Prioritas berubah tanpa disadari. Hal-hal sederhana menjadi lebih bermakna, sementara hal-hal yang dulu dikejar mati-matian kehilangan daya tariknya. Perubahan sejati jarang terasa dramatis. Ia seperti fajar yang datang perlahan. Ketika akhirnya cahaya muncul, kita baru sadar malam telah berlalu. Maka terkadang yang dibutuhkan bukan perjuangan keras, melainkan kepercayaan bahwa jiwa tahu apa yang sedang ia lakukan. Dengan tidak melawan, seseorang memberi ruang bagi dirinya untuk lahir kembali dalam versi yang lebih selaras. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Saat semua terasa berat, sebenarnya hidupmu sedang diarahkan ke takdir baru. Ada masa ketika langkah sekecil apapun terasa berat. Bukan karena jalan menjadi lebih sulit, tetapi karena arah lama tidak lagi cocok untuk dilanjutkan. Beban yang dirasakan sebenarnya bukan berasal dari kehidupan, melainkan dari ketidaksesuaian antara jiwa dan arah yang sedang ditempuh. Hidup memiliki cara misterius untuk mengarahkan manusia. Ia jarang memberi peta yang jelas. Sebaliknya, ia membuat jalan lama terasa semakin berat hingga seseorang akhirnya berhenti dan bertanya, apakah ini benar jalanku? Rasa berat sering menjadi bahasa halus dari perubahan arah. Seperti pintu yang sulit dibuka karena bukan lagi pintu yang seharusnya dimasuki. Pada awalnya, seseorang mungkin merasa bingung. Ia mencoba lebih keras, berharap kesulitan itu hilang. Namun semakin dipaksa, semakin terasa tidak selaras. Disinilah banyak orang merasa kehilangan kepercayaan diri, padahal sebenarnya mereka sedang dipindahkan menuju tahap kehidupan yang berbeda. Takdir jarang berubah melalui peristiwa besar yang langsung terlihat. Ia sering dimulai dari perubahan kecil dalam perasaan. Minat yang bergeser, keinginan yang berubah, ketertarikan terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan.
Rasa berat menjadi semacam kompas batin. Ia mengarahkan tanpa kata, hanya melalui pengalaman rasa. Jika seseorang cukup peka, ia akan menyadari bahwa kesulitan tertentu bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditinggalkan. Seperti burung yang tidak lagi tinggal di sarang lama ketika sayapnya sudah cukup kuat untuk terbang jauh, jiwa manusia pun tidak bisa selamanya berada di tempat yang sama. Ketika hidup terasa berat tanpa alasan jelas, mungkin bukan hidup yang menolakmu. Bisa jadi kehidupan sedang membuka jalan baru yang belum berani kamu lihat. Dan seringkali, setelah seseorang berani menerima perubahan itu, beban yang dulu terasa menekan perlahan menghilang. Langkah menjadi ringan bukan karena masalah hilang, tetapi karena arah hidup akhirnya selaras dengan panggilan batin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Malas bukan kelemahan, itu sinyal jiwamu sedang dipersiapkan untuk loncatan besar. Setiap lompatan besar dalam kehidupan selalu diawali dengan fase diam. Tidak ada panah yang melesat tanpa terlebih dahulu ditarik ke belakang. Tidak ada ombak besar tanpa laut yang sempat tenang. Begitu pula jiwa manusia. Sebelum perubahan besar terjadi, sering muncul masa di mana energi terasa menurun. Keinginan untuk bergerak mengecil. Dunia terasa seperti melambat. Banyak orang takut pada fase ini karena mengira dirinya kehilangan kekuatan. Padahal sebenarnya energi sedang dikumpulkan, bukan hilang. Persiapan batin tidak selalu terlihat aktif. Ia bekerja dalam sunyi, menyusun keberanian baru, memperkuat kesadaran, dan membangun fondasi yang tidak tampak dari luar. Jika seseorang terus bergerak tanpa jeda, ia mungkin tetap maju, tetapi tanpa arah yang benar-benar berasal dari dirinya. Fase malas justru memberi kesempatan untuk kembali terhubung dengan inti diri yang paling jujur. Di masa ini, seseorang mulai mempertanyakan makna hidup secara lebih dalam. Bukan dengan kecemasan, tetapi dengan kesadaran yang perlahan matang. Ia tidak lagi ingin sekadar hidup, tetapi ingin hidup dengan makna. Lonjakan besar dalam kehidupan bukan hanya perubahan keadaan luar, melainkan perubahan cara melihat dunia. Dan perubahan cara pandang membutuhkan ruang hening untuk tumbuh. Seperti benih yang harus berada dalam gelap sebelum menembus tanah menuju cahaya, jiwa pun membutuhkan fase sunyi sebelum mampu melangkah lebih jauh. Maka rasa malas bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah ruang persiapan. Sebuah jeda penuh makna sebelum kehidupan membuka bab baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Dan ketika waktunya tiba, seseorang sering terkejut melihat dirinya bergerak kembali dengan energi yang berbeda, lebih tenang, lebih yakin, dan lebih selaras dengan arah hidup yang sebenarnya. 5. Di saat energi hilang tanpa sebab, alam sedang mengubah arah hidupmu diam-diam. Kadang engkau merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal. Mata memandang, tangan meraih, tetapi tidak ada yang nyata di depan. Semua terasa samar, bahkan keinginan untuk melakukan hal-hal yang biasanya mengisi hidup terasa memudar. Tidak ada sakit yang jelas, tidak ada tekanan dari luar yang menekan, namun tubuh dan batin terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan langkahmu. Disinilah letak keajaiban yang sering tidak disadari. Ketika energi tiba-tiba menghilang tanpa sebab, itu bukan tanda kekurangan atau kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bahasa alam, yang berbicara melalui rasa hening dalam dirimu, yang mungkin selama ini tersamarkan oleh kesibukan, kebisingan, dan tuntutan yang terus mengalir. Alam memiliki cara halus, untuk menunjukkan bahwa sesuatu dalam hidupmu sedang digeser, diarahkan, atau dibersihkan tanpa harus membuat keributan. Perubahan ini bekerja di tingkat halus, tidak terlihat oleh mata fisik, dan sering diabaikan oleh pikiran yang terbiasa mengukur segalanya melalui hasil dan aktivitas. Rasa kehilangan energi adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk menahan diri dari ritme lama, dan mendengarkan detak jiwa yang selama ini terselip di antara kebisingan dunia. Seringkali, ini terasa menakutkan karena dunia tidak mengajarkan seseorang untuk menghargai hening. Dunia selalu meminta bukti, hasil, pergerakan. Padahal, keheninganlah yang paling jujur menyingkap arah batin yang baru. Di saat seperti ini, seseorang mungkin mulai merasa asing terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasakan gairah yang sama terhadap hal-hal yang dulu membawa kegembiraan. Hatinya seolah menarik diri, mencari ruang kosong di mana segala sesuatu yang telah menumpuk bisa disusun ulang. Energi yang tampak hilang itu sebenarnya tidak hilang, ia sedang berpindah ke tempat yang lebih dalam, sedang menata ulang prioritas batin, dan membentuk arah baru yang lebih sejati. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa atau diukur dengan logika, melainkan sesuatu yang harus dirasakan dengan kesadaran yang lembut dan sabar.
Seseorang yang mulai memahami fase ini akan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Ia belajar bahwa rasa berat dan hilangnya dorongan bukan ancaman, melainkan tanda alam sedang menyiapkan jalan bagi arah hidup yang lebih selaras. Setiap langkah yang tampak stagnan sesungguhnya adalah fase transisi yang sakral, fase di mana jiwa sedang belajar membedakan hal-hal yang bersifat sementara dan yang bersifat abadi. Dengan menyadari hal ini, rasa takut dan gelisah yang muncul akan perlahan tergantikan oleh keheningan yang menenangkan, yang memberinya ruang untuk mendengar bisikan batin yang selama ini tertutup oleh ritme luar. 6. Masa malas adalah fase pembersihan diri sebelum hidupmu berubah total. Seringkali manusia melihat malas sebagai kelemahan yang harus diperangi, padahal di balik rasa itu tersimpan proses halus yang luar biasa. Malas adalah jeda alami yang diberikan alam untuk membersihkan diri dari pola lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhan batin. Dalam fase ini, seseorang mungkin merasa kehilangan